Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami. Kami mau bersekutu di dalam ibadah ini, Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami, Bapa. Biar kami boleh merasakan lawatan Allah dalam hidup kami. Kami serahkan acara ini dari awal sampai selesainya di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah kamu beda. Ulangan 33 ayat 29. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Dari ayat ini saya akan membagi dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah tampil beda. Dari kalimat, berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Israel beda dari kebanyakan bangsa-bangsa lain. Siapa Israel? Kalimat berikutnya menjelaskan, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Sumber hidupnya adalah Tuhan. Saudara, di tahun 2010 saya melihat sebuah fenomena alam yang indah di TV. Ada sungai yang berada di dasar laut. Air sungai itu mengalir tersendiri, sedangkan air laut menutupi di atasnya. Tetapi indahnya, saudara, air sungai itu tetap tawar, padahal air laut asin. Mengapa bisa demikian? Sebab dari sumber yang berbeda. Manusia semuanya mengalami masalah yang sama. Semua terancam pandemik, semua terancam bencana alam, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang sumber hidupnya adalah Tuhan, akan beda dalam merespon dan ending dari menghadapi masalah itu. Siapapun saudara yang mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara, saudara bisa tampil beda. Berbeda dari kebanyakan orang yang sumber hidupnya di luar Tuhan. Sementara orang lain hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap merasa aman. Mengapa demikian? Kalimat berikutnya menjelaskan, Tuhan adalah perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Perisai pertolongan. Perisai adalah senjata untuk menangkis serangan musuh, sehingga musuh tidak bisa melukai kita. Kalau Tuhan perisai kita, Mazmur 3 ayat 4, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku.
Tuhan menjadi perisai yang melindungi kita di dalam menghadapi ancaman dari musuh. Kita bersembunyi di dalam Dia. Ketika musuh menyerang, Tuhan yang menerima penyerangan musuh itu. Seringkali kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Tetapi jika kita bersembunyi di dalam Tuhan, maka rasa takut dan khawatir pun hilang. Bagaimana kita bersembunyi di dalam Tuhan? Melalui iman kita. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Panah api yang dilepaskan oleh si jahat itu seharusnya untuk kita, tetapi diterima oleh Tuhan, sehingga panah api itu apinya padam, gugur. Panah api yang dilepaskan si jahat bisa berupa ancaman apapun. Misalnya seperti COVID, bencana alam, kecelakaan, tangan-tangan jahat, pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran jahat bukan hanya pikiran jahat orang luar kepada kita, tetapi pikiran-pikiran jahat kita sendiri kepada orang lain itu bisa menghancurkan kita. Jika kita di dalam iman kepada Tuhan dengan fulfill, dengan sungguh-sungguh, kita bisa mempercayai janjinya. Sakaria 2 ayat 8. Siapa menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Betapa hebatnya janji ini dari pihak Tuhan, dari pihak kita. Percaya saja. Percayakah saudara bahwa kita adalah biji mata Tuhan? Jika kita adalah biji mata Tuhan, maka hidup kita bersembunyi seperti anak ayam di dalam naungan sayap induknya. Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Adakah jaminan yang lebih baik dari ini? Jaminan Allah selalu yang terbaik. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya, ini Tuhan, dia, Israel atau kita, di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bukankah keadaan kita sekarang ini seperti itu? Di tengah padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, kering, gersang, sengsara, menakutkan. Ditambah lagi auman padang belantara. Suara binatang buas yang mengerikan, seram, mengancam hidup kita. Tetapi apa yang dijanjikan firman Tuhan? Dia berjanji mengelilingi kita. Sebuah nyanyian mengatakan, kanan kiriku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Dan dikatakan juga Tuhan mengawasi kita.
Dia mengerti, saudara, ketika kita membutuhkan pertolongan. Bagaimanapun keadaan kita, dia mengawasi dan tidak akan kita dibiarkan. Dijaganya. Kalau kita menjaga barang yang kita sayang, tentu kita akan berusaha menjaga sebaik-baiknya untuk barang ini. Tuhan juga begitu, menjaga hidup kita sedemikian rupa, sebaik-baiknya, sebagai biji matanya. Dia perisai pertolongan kita yang bisa membuat kita tampil beda. Di tengah keadaan yang seperti ini, kita tidak putus asa, kita tidak panik, tidak ketakutan, sebab kita percaya Tuhan sumber hidup kita menjadi perisai pertolongan kita. Pedang kejayaan. Kalau tadi perisai untuk menangkis serangan musuh, pedang itu adalah senjata untuk menyerang musuh. Di satu sisi kita bersembunyi di balik perisai iman kita, tapi di saat lain kita harus melawan musuh, menyerang dengan pedang roh. Perisai dan pedang, dua senjata yang saling melengkapi. Efesus 6 ayat 17. Pedang roh yaitu firman Allah. Ketika Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus merasa lapar. Iblis punya kesempatan mau mencobai Yesus. Dia berkata kepada Yesus, "Jadikan batu-batu ini roti dan makanlah." Tetapi Yesus menjawab dengan memakai firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 3. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, gak terima dia, iblis. Dia juga menyerang memakai Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Di bumbungan bait Allah, iblis berkata, "Jatuhkanlah dirimu. Bukankah ada tertulis bahwa dia akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk ke bumi?" Yesus menjawab dari Ulangan 6 ayat 16. "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis ngelamak, saudara. Dia membawa Yesus di sebuah gunung yang sangat tinggi. Dan dia berkata kepada Yesus, dia tunjukkan dunia dan segala kemegahannya. "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku." Yesus berkata, "Enyahlah engkau." Ulangan 6 ayat 13. "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, ketika iblis berbisik kepadamu, suamimu tidak mungkin bertobat, sakitmu tidak mungkin sembuh, jualanmu tidak mungkin laku, serang balik dia dengan firman Tuhan. Mungkin dokter sudah memvonis, sudah tidak ada harapan, tinggal tunggu waktu saja.
suami yang begitu nakalnya, atau mungkin juga istri, tidak mungkin bisa bertobat secara akal manusia. Tetapi kita bisa katakan firman Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jika iblis berkata, lihat banyak orang yang kena PHK, dan banyak dari mereka yang kelaparan, susah makan, sampai minta-minta tolong sama pemerintah. Kamu juga kena PHK, sebentar lagi kamu juga akan mengalami itu. Babak dia dengan pedang roh. Katakan Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, dan sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya minta-minta roti. Yesaya 49 ayat 9. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Sudah dikatakan bukit gundul, tetapi Tuhan menyediakan rumput bagi domba-dombanya. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi segala keperluanmu dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Masalahnya sekarang adalah, adakah saudara memiliki pedang roh itu dalam hidup saudara, dalam hatimu? Penuhi hati ini, penuhi hidup ini dengan firman Tuhan. Jangan sisakan tempat untuk hal-hal yang jahat. Pedang kejayaan ini akan membuat kita bisa tampil beda dari kebanyakan orang. Jika sumber hidup kita adalah Tuhan, di tengah-tengah lautan dunia ini, kita bisa tampil beda. Seperti air sungai yang tetap tawar di tengah lautan yang airnya asin. Keluaran 33 ayat 16. Bukankah karena engkau, ini Musa yang berkata kepada Tuhan, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku, Musa, dengan umatmu ini, Israel atau kita, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Oh haleluya. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Janji kemenangan. Dari kalimat Ulangan 33 ayat 29 tadi, sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Segala permasalahan hidup kita boleh mengalahkannya jika sumber hidup kita, andalan kita adalah Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, ujung-ujungnya adalah kemenangan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19.
Sekalipun pohon ara tiada berbuah, pohon anggur tak ada anggurnya, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tiada menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tiada lembu dalam kandang. Namun aku tetap bersorak di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Allah keselamatanku. Yesus Tuhanku, kekuatanku, membuat kakiku seperti kaki rusa. Tuhan mengokohkan kakiku, membiarkan ku berjejak di bukit-bukitku. Berjejak di bukit-bukitku. Kita boleh mengatasi permasalahan hidup kita karena Tuhan yang menjadi andalan kita. Jadi jangan pernah kehilangan harapan. Walau sekarang sepertinya tidak ada jalan, tapi Tuhan akan membuat jalan bagi kita. Mazmur 85 ayat 14. Jejak kakinya menjadi jalan. Ada kalanya hidup kita ini seperti di persimpangan jalan. Kita tidak tahu memilih jalan yang mana. Tapi Yesus meninggalkan jejak kakinya untuk kita ikuti. Selama kita tidak keluar dari pola kaki Yesus, amanlah jalan hidup kita. Walau kadang-kadang kita merasa itu tidak seperti keinginan kita. Tetapi ingat, Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, jalanmu bukan jalanku. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Sementara orang lain sudah putus asa, tidak punya pengharapan. Jangan pernah kita kehilangan pengharapan. Jadi, jangan pernah menyerah. Karena di dalam Tuhan kita selalu punya pengharapan. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kalau tadi kita dihadapkan persimpangan jalan yang membingungkan, dan Tuhan meninggalkan jejak kakinya untuk kita ikuti. Nah sekarang kita menghadapi jalan buntu, jalan yang berbahaya. Mungkin arus sungai yang deras atau kobaran api yang menghadang. Tapi dia berjanji, aku sendiri yang akan mengangkat dan menggendong. Dia berjanji akan mengangkat dan menggendong kita. Dia tidak saja membuka jalan, tetapi dia menjadi jalan itu sendiri. Dia sudah melakukan itu dan akan terus melakukannya sampai kita tua, sampai langkah terakhir kita di dunia ini. Yesaya 43 ayat 2.
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kemenangan sudah pasti. Jadi, Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati melihat situasi yang seperti ini. Ya. Karena Tuhan berjanji menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kamu beda. Yang pertama, tampil beda. Sebab sumber hidup kita adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai pertolongan dan pedang kejayaan kita, sehingga kita bisa tampil beda. Yang kedua adalah janji kemenangan. Keadaan bagaimanapun yang kita alami, ujung-ujungnya adalah kemenangan. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap tampil beda dan nikmati kemenangan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan selama ini, kalau hidup kami tidak berbeda dengan hidup mereka yang di luar Tuhan. Kami panik, kami takut, kami gelisah. Bahkan kami mencari jalan sendiri. Oh Tuhan, ampuni kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Roh Kudus, bantulah kami, supaya kami tetap fokus akan kebenaran firman Tuhan dan memegang teguh janji Tuhan dalam hidup kami, bahwa Engkaulah sumber hidup kami, supaya kami bisa tampil beda di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Presiden dan seluruh stafnya, supaya bisa mengatur semuanya dengan baik, khususnya untuk melewati pandemik ini. Juga para perawat, dokter-dokter, seluruh staf medis, Tuhan berikan perlindungan ekstra, kekuatan, sukacita, supaya mereka tetap memuliakan Allah di dalam pelayanan mereka, untuk melayani, mengobati orang-orang yang sakit, terutama yang terkena COVID-19. Terima kasih Tuhan. Dan untuk setiap kami umat-Mu, kami yang takut kepadamu, yang mengandalkan Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan kami dari COVID-19, jauhkan kami dari penyakit apapun. Kami aman dan selamat dalam lindungan Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami. Tuhan perisai dan pedang kejayaan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa.
Saudara, diberkatilah keluargamu dalam nama Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dalam nama Yesus, engkau akan berhasil dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.